Halo Tolovers, coba deh kamu sebutin mobil-mobil yang paling ikonik sepanjang masa. Pasti terselip nama VW Beetle kan salah satunya? Bentuknya yang lucu dan timeless membuat mobil ini hadir nyaris di seluruh belahan bumi. Kehadirannya di banyak penjuru dunia ini membuktikan bahwa ia cocok dengan kebanyakan lapisan masyarakat sesuai dengan arti Volkswagen, yaitu mobil rakyat. Bahkan saking timelessnya mobil ini, modelnya cuma berubah dikit banget selama bertahun-tahun. Penasaran seperti apa evolusinya yang super lambat itu? Yuk ikuti video kami kali ini, tonton sampai habis ya! Siapa sangka sang pemimpin Nazi, Adolf Hitler, berperan besar dalam pengembangan mobil ini. Di masa antara Perang Dunia Pertama dan Kedua, mayoritas Jerman tidak mampu untuk membeli mobil. Bayangin aja, saat itu mobil yang berkeliaran cuma Mercedes-Benz dan BMW. Sekarang aja zaman mobil udah banyak, harganya masih selangit kan? Gimana waktu dulu yang mobil di jalan masih hitungan jari? Itulah yang melatar belakangi Hitler untuk memerintahkan Dr. Ferdinand Porsche, insinyur asli Jerman, untuk mendesain mobil dengan kriteria mampu mengangkut 2 orang dewasa dan 3 anak kecil. Kecepatan paling tidak 100 km per jam, dan harganya tidak melebihi harga sepeda motor ditambah harga boncengan. Meskipun sempat menuai kontroversi karena desainnya yang mirip dengan prototipe milik Joseph Ganz, akhirnya VW Beetle atau yang namanya awalnya disebut Volkswagen tipe 1 diluncurkan di tahun 1935. Uniknya, kamu pasti nyadar kalau insinyur yang mengepalai proyek mobil rakyat Jerman ini begitu familiar kan di telinga? Yap, kamu benar kok. Dr. Ferdinand Porsche adalah pendiri pabrikan sports car ikonik Porsche. Sesuai lah ya sama namanya. Balik ke Beetle, akhirnya diproduksi pada tahun 1938 saat 3 tahun sebelumnya prototipenya meluncur. Namun jumlahnya masih begitu terbatas. Saat itu tenaga mesinnya hanya mencapai 25 horsepower. Kecil banget ya. Sayangnya kondisi peperangan yang kian memanas membuat Volkswagen harus kehilangan pabriknya yang dibombardir tentara sekutu. Pasca perang usai di tahun 1945, VW berusaha bangkit dengan menggunakan fasilitas produksi di daerah yang sekarang bernama Wolfsburg. Di sana, Beetle yang pada saat itu masih dipanggil dengan sebutan tipe 1 akhirnya benar-benar diproduksi massal. Hanya sedikit pembaruan dibanding pertama kali ia meluncur. Hanya chassis depan yang diperkuat serta mesin berkapasitas 1131 cc yang baru dan lebih bertenaga. Pendudukan Inggris di tanah Jerman juga rupanya membawa banyak pengaruh. Adalah Mayor Ivan Hirst, perwira Inggris yang bertanggung jawab menjadi kepala pabrik VW saat itu, dengan tujuan memenuhi permintaan kendaraan operasional sekutu sebanyak 20.000 unit pada tahun 1946. Berlanjut ke tahun 1949, di mana ubahan minor kemudian disematkan dengan hadirnya hubcaps atau dop valve yang dilabur krom berikut dengan bumper dan lingkaran lampunya. Tahun ini juga menandakan pertama kali Beetle menginjakan kaki di negeri Paman Sam. Di pasar Amerika sana, Beetle tampil unik berkat bentuk, konfigurasi, serta peletakan mesin di belakang yang mana itu tak lazim bagi orang Amerika. Pada tahun yang sama juga hadir varian Cabriolet beratap kanvas. Versi tahun 1951 ditandai dengan belakang yang terpisah menjadi 2 atau yang biasa disebut Beetle split window. Unik banget ya desainnya. Improvement lain juga hadir di sisi mekanikal seperti shock absorber yang kini model teleskopik serta sistem pengereman hidrolik. Tenaganya juga meningkat nih, sekarang menjadi 30 horsepower. Setelah sebelumnya di tahun 1952, kaca split window berubah menjadi kaca tunggal berbentuk oval. Kini di tahun 1954, mesin baru diperkenalkan dengan kapasitas 1192 cc dari yang sebelumnya 1130 cc. Cuma naik dikit banget ya. Tapi tenaganya lumayan naik juga kok, dari 30 menjadi 36 horsepower. Setahun berikutnya, ciri khas sinyal belok semafor kini digantikan dengan lampu sein mengikuti regulasi lalu lintas di berbagai negara. Hebatnya, di rentang waktu ini Beetle telah diproduksi 1 juta unit loh. Melompat jauh ke tahun 1968, di mana kapasitas mesinnya kini ditingkatkan menjadi nyaris 1.500 cc. Salah satu ubahan revolusioner lainnya adalah transmisi semi-otomatis yang disebut automatic stick shift.
Kamu tahu kan karakter Herbie? Si mobil yang punya perasaan di film Love Bug? Iya, karakter tersebut muncul di tahun yang sama. 2 tahun berselang, Beetle kembali mendapat update di sisi jantung pacu dengan kapasitas 1600 cc yang sanggup melontarkan tenaga sebesar 57 horsepower. Beda halnya dengan yang terjadi di tahun 1972, di mana eksteriornya sedikit berubah dengan bumper baru dan dihilangkannya grill kecil untuk mengeluarkan suara klakson. Periode yang sama juga menandai keberhasilan Beetle sebagai best-selling car ever. Setelah bertahun-tahun, tahta tersebut digenggam oleh Ford Model T. Sayangnya di tahun 1974, VW memutuskan untuk menghentikan produksi Beetle di pabrik Wolfsburg. Tapi jangan sedih dulu, karena produksi Beetle nggak hanya ada di sana kok. Beberapa pabrik VW lain kini ditugaskan merakit mobil yang di Indonesia dipanggil VW Kodok ini, termasuk di Meksiko. Pabrik di Meksiko inilah yang menjadi tempat Beetle klasik tipe 1 atau generasi pertama ini mengakhiri eksistensinya di tahun 2003. Produksi terakhir tersebut sekaligus menasbihkan Beetle sebagai salah satu mobil dengan life cycle terpanjang dalam satu generasi, yaitu kurang lebih 70 tahun sejak awal desainnya. Menariknya, meskipun Beetle klasik masih dijual di beberapa negara hingga tahun 2003, generasi pelanjutnya ternyata telah mengaspal jauh sebelumnya. Versi konsepnya telah ditampilkan di Detroit Motor Show tahun 1994. Butuh waktu lebih dari 3 tahun untuk versi produksinya dipajang di Tokyo Motor Show, sekaligus menjadi penanda dijualnya generasi kedua yang disebut New Beetle ini. Kala itu, animo para petrolhead sangat tinggi. Sekitar 20.000 pemesanan diterima ketika awal peluncurannya. Meski New Beetle tak membawa ciri khas Beetle klasik yaitu bermesin belakang dan penggerak belakang, melainkan menjadi mesin depan dan penggerak depan. Wajar aja sih, soalnya New Beetle ini kan basisnya dari VW Golf. Buat dapur pacunya sendiri, ada pilihan 2000 cc 4 silinder segaris bertenaga 115 horsepower. Kekecilan ya. Tapi tenang, soalnya VW juga ngasih mesin diesel 1900 cc turbo. Tapi kalau masih belum cukup juga, ada mesin 1800 cc turbo yang tenaganya 150 horsepower dan bikin Beetle ini lari dari 0 sampai 100 km per jamnya hanya dalam 7,3 detik. Jarang-jarang kan Beetle diset buat kenceng-kencengan? Bentar. Nyatanya Beetle yang tadi bukan terkencang sepanjang sejarah loh. Soalnya di tahun 2001, VW memproduksi varian limited edition untuk Beetle bernama RSI. Jumlahnya pun benar-benar limited, yaitu 250 unit. Dari luar aja udah kelihatan banget kalau mobil ini bisa kencang di sirkuit. Apalagi kalau nengok di balik kap mesinnya, ada mesin 3200 cc V6. Bayangin aja, mobil kecil dikasih mesin tenaga 220 horsepower. Pasti larinya kayak dikejar setan kan? Habis itu, VW terus ngembangin Beetle namun tanpa menghilangkan ciri desainnya yang unik. Cuma sedikit sentuhan kosmetik aja di tahun 2006, di mana bumper dan kap mesinnya sedikit berubah. Setelah berubah bentuk lagi di tahun 2012 dengan bumper yang lebih dinamis dan kaca samping yang lebih landai, akhirnya timeline Beetle berhenti di tahun 2019 dengan 2 model terakhir yaitu Final Edition dan Final Edition SEL. Keduanya punya pilihan atap convertible dan mesin 2000 cc turbo bertenaga 174 horsepower. Secara desain sih, bisa dibilang ini adalah Beetle terganteng yang pernah ada. Namun sayang banget nih, VW bilang nggak ada penerus dari si kumbang ini. Dengan kata lain, Final Edition dan Final Edition SEL benar-benar menjadi edisi final atau penutup dari kisah Beetle selama lebih dari 80 tahun produksi. Buat berterima kasih kepada semua penggemarnya, VW pun merilis iklan khusus mengenang Beetle. Sedih juga ya,